Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Putradian dengan NIM 20042198. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, untuk pembahasan pertama saya akan membahas tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia dan beserta permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam di seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan sekian banyak bidang hukum dapat dinyatakan bahwa hukum pidana menempati urutan dari pertama, yang bisa jadi dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum dijalankan di Indonesia sudah berjalan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan, pengadilan atau penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana yang ada di jajaran seluruh Indonesia. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, dan kebijaksanaan, rangkaian kesepadan atas asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kepemimpinan dan cara bertindak, problematika penegak hukum di Indonesia, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Dari haluan-haluan pemerintah mengenai moneter perlu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan, ketertiban dalam masyarakat. Dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang sampai para penegak hukum, antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara-pengacara. Hukum sendiri adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Jadi kebijakan penegakan hukum adalah usaha yang diambil oleh pemerintah atau sesuatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban yang ada di dalam masyarakat atau di lingkungan masyarakat, menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang sampai para penegak hukum, antara lain polisi, jaksa, serta pengacara. Mari kita bahas tentang fungsi-fungsi hukum yang ada pada hakikatnya. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia selalu terlindungi dan harus dilaksanakan dalam penegakan hukum. Ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. 5. Kepastian hukum merupakan perlindungan justisabel terhadap ketidaksewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum keadilan diperhatikan dalam pelaksanakan atau hukum harus adil yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia sendiri atau warga-warga yang ada dalam rumusan penegakan hukum. Selanjutnya, problematika penegakan hukum yang ada di Indonesia. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah pada sistem hukum tersendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau dalam kurung penegakan hukum. Dengan demikian, peranan manusia yang menjalankan hukum itu menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegakan hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja bagi penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korup dan kolusi dan nepotisme telah menetapkan beberapa asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan tugas dan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Berikutnya beberapa permasalahan mengenai tentang penegakan hukum. Tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan yang ada, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegakan hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diaturnya. Kebincangan pada salah satu unsur tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya kalau hukum tertulis,
yang mengatur satu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan kepincangan, maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat dari pahitnya itu. Lemahnya mentalitas aparat penegakan hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan semestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat dari penegakan hukum yang ada di Indonesia. Akibat lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan sebagiannya, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegakan hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga dengan peraturannya buruk sedangkan kualitas penegakan hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Kita ambil contoh dari Suryani beberapa tahun lalu yang menempati ruang tahanan yang terlebih mewah dari tahanan yang lain karena lengkap dengan fasilitas AC, kulkas, dan TV. Bahkan sampai ruang karaokean ada di dalam sel tersebut. Hal ini memperlihatkan diskriminasi dalam pemutusan perkara oleh lembaga peradilan. Kita di mana masyarakat miskin yang mempunyai kekuatan finansial, seakan hukum itu runcing kepadanya, sedangkan para orang-orang yang berduit menganggap hukum itu bisa dibeli. Bahkan saya anggap bahwa sel tahanan mereka tidak layak dikatakan sebagai suatu sel, melainkan tetapi seperti hotel. Sementara sedangkan rakyat miskin begitu merasakan yang namanya sel tahanan. Baiklah, berikutnya kita akan memasuki tentang pembahasan kedua tentang sengketa hukum legitasi dan non-legitasi. Untuk bagian pertama saya akan membahas tentang sengketa hukum legitasi. Legitasi adalah persiapan dan presentasi di setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi masalah dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti mengenai pembebasan lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan, penyelesaian atau tuduhan palsu atau perebut hak asuh anak. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi sering disebut dengan ultimatum remedium. Jadi maksudnya litigasi adalah sarana akhir penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuasaan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Baiklah, kita akan membahas tentang sengketa hukum non-litigasi. Penyelesaian yang ditawarkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 10. Dalam undang-undang mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa diselesaikan melalui jalur peradilan atau jalur peradilan alternatif, litigasi atau non-litigasi. Alternatif ini banyak diberikan terutama pada sengketa yang masuk dalam kasus perdata. Seperti yang diketahui, proses litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum, sedangkan proses non-litigasi penyelesaian berdasarkan itikat baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian. Inilah yang disebut dengan arbitrase. Macam-macam dari penyelesaian sengketa menggunakan metode non-litigasi antara lain adalah konsultasi. Ini merupakan salah satu metode non-litigasi di mana seseorang klien pada yang bersengketa mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan serta keperluan kliennya. Konsultasi ini bersifat personal. Yang kedua adalah negosiasi. Cara ini tidak memerlukan ahli atau konsultan untuk menengahi sengketa yang dihadapi. Para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai titik terang. Penyelesaian masalah perundingan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama atas dasar yang lebih harmonis dan lebih kreatif. Yang ketiga adalah mediasi. Cara penyelesaian sengketa lainnya atau proses non-litigasi, proses mediasi sendiri hampir sama dengan negosiasi, yaitu sama-sama melakukan perundingan. Bedanya proses mediasi menggunakan bantuan sang mediator dalam proses perundingan dari pihak terkait. Konsiliasi. Yang selanjutnya konsiliasi. Sejatinya para pihak yang bersengketa menggunakan metode non-litigasi melakukan perundingan satu sama lain. Jika menggunakan metode konsiliasi akan ada seseorang penengah
yang disebut konsilator. Pihak ini akan mengusahakan penyelesaian dari sengketa yang ada. Baiklah, itulah pembahasan dari materi saya tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia serta permasalahan yang ada, dan tentang hukum litigasi dan non litigasi. Baiklah, jika ada kesalahan mohon maaf atas kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya tutup penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.